Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Nur Rahayu dari semester 5A dengan NPM 1935223444 dari Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekologi administrasi. Materi yang akan saya bahas yang pertama ialah upaya pengembangan etika lingkungan dan yang kedua ialah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, materi yang pertama ialah upaya pengembangan etika lingkungan. Upaya pengembangan etika lingkungan terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan atau memerhatikan lingkungan. Yang ketiga ialah pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ialah kebijakan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima ialah membangun etika lingkungan baru. Dari materi yang kedua ialah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah pola pendekatan filosofis, yang kedua ialah pola pendekatan ekologis, dan yang ketiga ialah pola pendekatan psikologis. Dalam upaya pembangunan etika lingkungan, yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem ialah misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya lingkungan. Landasan ini harus memiliki efek kekuatan atau efek yang kuat untuk memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Selanjutnya ialah penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan atau memerhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang memperhatikan lingkungannya dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan Bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 27 tahun 1975 dibentuknya Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Lalu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang sedemikian rupa sehingga UU No. 4 tahun 1982 atau UU LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Lalu, kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akan budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah sub-subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Lalu, dalam membangun etika lingkungan baru, beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagai atau keseluruhan. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas
Dan yang terakhir ialah prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dalam lingkungan atau dengan lingkungan. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terus terjadi. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam mendukung kesejahteraan manusia. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu penetapan tujuan. Seiring dengan tujuan tersebut untuk membantu manusia selaku pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merancang metode-metode sebagai berikut. Yang pertama ialah membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua ialah transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. Yang keempat, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dan pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial untuk mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba untuk menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan suatu masalah. Yang terakhir ialah evaluasi dan refleksi, di mana membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi spiritualisme hidup. Hal inilah yang mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Yang kedua, pola pendekatan ekologis. Dalam pola pendekatan ekologis dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sikap teknokratis, yaitu istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kratein artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum teknokratis ialah mempunyai arti keterampilan untuk menguasai sesuatu. Yang kedua ialah sikap dikotonomis. Sikap dikotonomis berarti melihat dan menetapkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Yang terakhir ialah pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas pemanfaatan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat atau manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga menyatakan upaya pemeliharaan keseimbangan
antara lingkungan alami atau sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan sumber daya manusia dan buatan. Sehingga sifat ini interaksi atau independensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang melihat. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.